Oke, nah ada Bro Yuda juga ya. Halo Bro Yuda, nyapa dulu deh bintang Halo, tamunya. Bro Yogi, apa kabar? Baik, kabarnya juga baik ya. Happy New Year juga ya Bro Yuda dan teman-teman semua. Nih kita Happy masuk New Year, 2023. teman-teman semuanya juga. Semoga makin cuan gitu kalau titipan ini ya dari teman-teman retail gitu ya. Semuanya berharap makin cuan. Oke teman-teman, selamat datang di webinar kali ini. Mungkin ini webinar pertama kita ya di tahun 2023. Nah kita membahas mungkin judulnya ini agak ngeri-ngeri sedap nih sebenarnya nih. Mungkin banyak yang sempat kecewa juga nangis gitu kan. Window dressing nih 21 tahun terakhir. Nah ini kutukan nih tahun 2022 kemarin nih pecah rekor. Kenapa tidak terjadi window dressing kan? Karena satu bulanan itu IHSG malah minus 4%-an lah ya, which is itu wah benar-benar di luar ekspektasi semua orang lah, nggak ada yang menyangka gitu kan. Dan juga awal-awal Januari kita lihat loh kok udah sempet ada yang udah kena mental udah kena pukul telak gitu, nungguin berharap Januari efek, ternyata berapa hari udah langsung boncos gitu kan. Nah tapi oke, nanti Bro Yuda akan memaparkan lah ya why itu terjadi dan apa ancang-ancangnya di 2023 kita harus ngapain. Nah, moga-moga nanti semua pertanyaan teman-teman itu bisa terjawab di webinar kali ini. Tungguin sampai akhir ya, karena nanti kita juga di akhir kan ada pengundian quiz. Oke, nah sebelum itu mungkin kita sedikit ya brief tentang event-event kita di Trimegah. Oke, ini rules-nya dulu ya, teman-teman. Nanti kalau yang mau tanya, boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom atau box Q&A. Nanti dari gua atau dari Bro Yuda gitu akan milih ya pertanyaan-pertanyaannya mana yang nanti moga-moga bisa semua terjawab. Kemudian, nah ini teman-teman untuk keep updated dengan market yang sangat volatile ya, mungkin belakangan ini teman-teman bisa ikutin terus. Kita punya live IG, jadi ada Senin sampai Kamis jam 8 malam itu biasanya bergantian lah ya, ada Bro Billy, ada Hans, ada Tere, Glenn, dan teman-teman dari research biasa juga ada di sana. Kemudian ada juga di Clubhouse kita ya, setiap Selasa dan Kamis 2:30 sambil nunggu closing market gitu, nanti ada teman-teman dari research juga biasa live trading bareng lah di situ. Kemudian nah teman-teman ini tadi yang mau nonton market talk kita ya di live IG, kalau yang belum follow Instagram kita, follow dulu @Trimegah Sekuritas. Kenapa harus follow sekarang? Nah ini ada kita mau bagi-bagi tote bag gitu ya. Nah, tote bag ini caranya gampang banget. Teman-teman nanti lihat postingan di feed IG kita. Nanti sore ada lagi sih jam 6 kita post satu baru ya feednya. Nah, teman-teman cukup follow @Trimegah Sekuritas dan kemudian komen di 2 feed yang terakhir gitu. Jadi ada tentang reksadana, ada nanti yang satu lagi jam 6, teman-teman tungguin aja. Boleh komen apa aja lah terkait itu ya feednya. Nah setelah itu nanti isi data di Google Form yang tertera nih. Nanti kita share di chat ini webinar. Jadi khusus untuk 100 orang pertama yang follow dan komen dan isi Google Form dan hadir di webinar ini, nanti kita akan kirim tote bag keren dari Trimegah Sekuritas. Ayo teman-teman, kalau daripada takut lupa boleh nih di screen capture dulu ya. Nanti baru di habis webinar diingat-ingat lagi apa nih tadi caranya gimana gitu ya. Cara mudah untuk mendapatkan tote bag keren dari kita. Oke. Kemudian sama kalau teman-teman yang udah ikutin konten-konten kita ya di email gitu yang kita blast, yang ikut kuis-kuisnya juga dan ada pertanyaan kan jawab benar, nanti kita akan undi di akhir webinar ya. Setelah bagian terakhir kita akan undi untuk 10 orang pertama ini akan mendapatkan ada hadiahnya antara Bluetooth earbud gitu ya atau power bank ya. Oh USB, oke. Ini saking banyaknya hadiah jadi keder ya, yang mana nih yang mau dibagi-bagi. Oke, nanti untuk 10 orang yang beruntung yang telah menjawab kuis dengan benar ya, itu akan kita undi dan mendapatkan hadiah. Oke, mungkin
pembukaannya udah kepanjangan banget ya. Ini aku perkenalkan, jadi bintang tamu kita hari ini adalah Bro Dharma Yuda. Beliau adalah fund manager dari Trimegah Asset Management. Oke, Bro Yuda boleh sedikit aja mungkin perkenalan gitu, background-nya dan apa sih atau mungkin apa yang di-manage gitu ya oleh Bro Yuda di Trimegah Asset. Thank you Bro Yogi. Selamat sore teman-teman semuanya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya Dharma Yuda. Saat ini saya menjabat sebagai Head of Fixed Income dari Trimegah Asset Management. Dari sisi pengelolaan, saya majority memanage fund-fund yang berbasis pendapatan tetap dan money market ya. Jadi mungkin nanti arah presentasi saya dan juga berkaitan dengan presentasi produk untuk kira-kira tadi menjawab pertanyaan dari Bro Yogi bahwa reksadana mana yang kelihatannya cocok untuk tahun 2023 ya, dan bisa lebih perform. Nanti saya mungkin akan bahas lebih banyak dari sisi fixed income dan money market ya. Itu aja mungkin dari saya, sementara saya kembalikan ke moderator kita ya Bro Yogi. Oke Bro Yuda. Nah kita melanjutkan lagi dengan judulnya. Sebenarnya mungkin teman-teman penasaran juga sih, maksudnya kenapa 2022 kemarin tidak terjadi window dressing, dan sebenarnya kan yang kita mau tahu 2023 ini kan awalnya aja kelihatan jelek gitu, kayak kayak kalau di pasar saham ya, asing itu kan year to date udah net sell 2 triliun. Kalau di trace ke belakang 3 bulan terakhir udah net sell 20 triliun. Jadi kayak sempat masuk setahun mungkin 70 triliun, tapi sekarang udah tinggal sisa 40-an 50-an triliun doang gitu. Nah, kalau ini keluar terus kan wah boncos loh. Sekarang aja kita udah 6.600 IHSG-nya. Sempat dari 7.100-an kan. Mau turun ke berapa lagi kan gitu, ya kan. Nah, ini gimana Bro Yuda, boleh mungkin langsung share ke teman-teman ideas-nya what happened sih di tahun 2023 awal ini? Oke, mungkin untuk membantu menjawab itu ya, yang coba akan saya jelaskan. Saya izin share screen ya, Bro Yogi ya. Ya, silakan. Saya ada beberapa slide untuk mungkin support data dari pertanyaan Bro Yogi. Ya. Sudah terlihat slide saya? Udah. Sudah ya? Boleh di full screen kali Bro. Oke. Ya, pertama mungkin ulasan di 2022 ya. Sebenarnya sih di 2022 secara full year indeks JCI kita itu relatif performance-nya secara relatif ya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Walaupun di akhir bulan, di bulan 12 ya, itu ternyata melorot tajam karena nanti mungkin saya akan explain. Tapi yang menjelaskan kenapa kita perform adalah salah satunya adalah kenaikan harga komoditas. Kalau kita lihat ini kan indeksnya, kalau kita bandingkan antara indeks komoditas dengan return dari JCI itu selalu selaras ya, karena memang kita itu negara yang base ekspornya itu komoditi. Jadi ketika harga CPO, harga batu bara itu naik, dan itu multiplier effect-nya ke ekonomi itu cukup besar. Dan itu yang menyebabkan foreign flow itu masuk ke equity market. Seperti itu Bro Yogi. Jadi itu gambaran di 2022. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat ini ada kaitannya dengan performance dari government sekarang ya. Kalau kita mengutip data dari presentasi dari Pak Yunarto Wijaya, pengamat politik, ini approval rating dari Pak Jokowi itu relatif cukup tinggi. Walaupun hampir 2 tahun lagi beliau akan step down ya sebagai presiden, itu approval ratingnya itu hampir di atas 60 ya rata-rata. Ini salah satu yang mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Jokowi di sisa masa jabatannya untuk menjaga approval rating. Nah, salah satunya untuk menjaga approval rating itu adalah harus menjaga perekonomian. Jadi, saya rasa ini perekonomian Indonesia, dan mungkin teman-teman sekalian sudah banyak baca ya di media massa maupun di research bahwa di 2023 ini kan kalau inflasi di 2022 ini udah relatif peak di seluruh dunia dan sekarang akan masuk ke era resesi ya. Di global. Tapi Indonesia sendiri sih kelihatannya tidak akan mengalami resesi ya, dan bahkan masih akan growth-nya cukup tinggi karena memang kita secara structure ekonomi itu cukup baik, local consumption-nya cukup besar. Jadi ekonomi itu kita lihat di 2023 ini kita masih akan tumbuh mungkin di atas 4,5% ya, walaupun tidak akan setinggi di 2022. Nah, ini mungkin sekilas yang menjelaskan kenapa di Desember itu, tepatnya mulai akhir November ya, JCI kita ada koreksi yang cukup dalam. Faktor pertama adalah karena waktu itu mungkin
foreign itu udah melihat bahwa commodity price itu udah cukup tinggi dan trennya akan turun ya, karena kita ketahui juga inflasi di global itu sudah peaking, dan juga ada beberapa negara termasuk Eropa, China secara valuasi udah murah, dan ada wacana bahwa waktu itu China udah akan reopening. Jadinya ada outflow yang selama ini masuk ke Indonesia, khususnya di equity market, itu mereka mulai realokasi ya portofolio mereka. Jadinya kalau analogi misalnya fund manager global gitu kan, sudah overweight Indonesia dan dia butuh dana untuk ada exposure ke negara yang potensial outperform di 2023 seperti China, Eropa yang recovery ekonominya kelihatannya sudah mulai kelihatan, dan khususnya China yang udah reopening ya, mereka melakukan rebalancing portofolio dengan melakukan profit taking di Indonesia, dan mereka pindahkan dananya ke China, ke Europe atau negara-negara lain yang dinilai akan bisa perform di 2023. Itu secara globalnya tuh Bro Yogi. Tapi secara spesifik ya memang yang kehajar itu tech sektor, khususnya saham kita tahu semua GoTo, bobotnya cukup besar dan itu impact-nya cukup besar ke JCI. Jadinya itu yang menyebabkan kenapa di Desember kita nggak Santa Claus rally ya, jadi malahan boncos di 2020 akhir 2022. Nah, itu dari sisi equity market. Kalau dari sisi bonds justru di akhir 2022 itu kelihatan foreign investor itu mulai masuk ke bond market kita. Kenapa itu terjadi? Karena kalau kita lihat memang ownership atau kepemilikan dari foreign di Indonesia itu relatif udah sangat minim ya. Dan kedua, kalau kita lihat secara makro, Indonesia itu salah satu negara yang cukup solid dibandingkan dengan negara lain. Nah, dan dari sisi inflasi di global kelihatan sudah menunjukkan tanda-tanda inflasinya itu sudah cukup peaking ya. Jadi itu yang menyebabkan flow yang selama ini lari ke developed market mulai melirik Indonesia yang yield-nya masih lumayan baik, dan juga kondisi makronya juga bisa dikatakan relatif baik gitu. Makanya mereka mulai masuk tuh ke Indonesia. Kita bisa lihat chart di sebelah kanan tuh kan, itu mulai ada inflow di November, Desember, bahkan di year to date nih di 2 minggu pertama ini flow-nya kencang banget nih ke bond market kita. Karena satu yaitu ownership dari foreign itu sangat rendah, berbeda dengan ownership dari foreign di equity market yang cukup besar ya di 2022. Di bonds ini terbalik, justru flow-nya mulai masuk ke Indonesia. Yang faktor berikutnya adalah kalau kita lihat dari domestik kan ada beberapa ekonom dan researcher analis-analis melihat 2023 itu yang ditakutkan di bond market itu adalah adanya perang antara foreign investor sama local investor gitu kan. Jadi David versus Goliath gitu antara foreign sama local. Karena foreignnya seandainya masuk, localnya akan jualan. Kenapa? Karena dikhawatirkan waktu itu likuiditasnya akan ketat. Tapi kalau kita lihat dari data akhir November, Desember, dan 2 minggu ini, kelihatannya likuiditas di Indonesian market itu masih sangat baik ya, khususnya di sisi perbankan. Karena kan the biggest holder dari bond kita itu adalah banking ya, perbankan. Jadi takutnya ketika bank udah mulai menyalurkan loan, mereka harus unwind bonds-nya, dia akan jual dengan jumlah yang cukup besar, foreign belum masuk gitu. Itu yang menyebabkan harga koreksi. Ternyata kita lihat, ini ternyata likuiditas nggak seketat itu. Jadi ini it's a sign bahwa kelihatannya bond market ini akan cukup baik ya di 2023 kalau kita lihat dari sisi makro ya dibandingkan dengan equity market. Jadi kalau di awal ini sih saya secara pribadi melihat bahwa kemungkinan adalah bond dulu yang rally, baru setelah yield turun itu equity market kita yang baru akan ada rally ya. Karena kan salah satu valuasi yang digunakan adalah menggunakan discount factor dari yield obligasi ya. Kalau yieldnya turun, valuasinya akan lebih murah gitu, dan itu akan attract inflow lagi masuk ke equity market seperti itu. Itu mungkin dari sisi makro. Dari sisi kondisi ekonomi kita tadi, ini beberapa data yang perlu saya share ya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya makro kita sangat baik, base local consumption kita cukup baik, trade surplus kita baik. Itu salah satu indikator yang menyebabkan kenapa foreign itu tertarik khususnya di bond investor yang masuk ke Indonesia saat ini, karena yield kita masih cukup tebal dibandingkan dengan US Treasury, inflasi di global kelihatannya udah peaking, dan kalau kita ngomong the Fed
mungkin masih akan menaikkan, tapi kelihatannya udah limited kenaikannya. Jadi itu yang menyebabkan foreign investor itu mulai melirik bonds di developed market. Karena kalau kita salah satu kubu yang percaya the Fed belum akan potong suku bunga di tahun ini, tapi untuk kenaikannya relatif tidak terlalu signifikan, bahkan mungkin hanya Februari naik 25 basis dan mungkin satu kali lagi naik 25 basis dan stop gitu. Jadinya BI rate tidak perlu melakukan adjustment kenaikan lagi. Nah, di situ kan kalau suku bunga udah topis, trennya habis itu kan tinggal turunnya aja tuh kan. Itu sangat baik untuk bond market kalau yang kita lihat. Selain itu dari faktor inflasi relatif di 2023, karena kan tadi saya sudah sampaikan bahwa di global kemungkinan adanya resesi dan ada perlambatan juga secara ekonomi di Indonesia, walaupun Indonesia kemungkinan besar kalau di forecast pemerintah masih akan membukukan growth di atas 4,5%, tapi inflasinya relatif akan terjaga lebih rendah dibandingkan dengan 2022. Jadi kalau kita lihat ini sangat baik untuk bond market, karena kan inflasi itu salah satu faktor, salah satu proxy yang digunakan untuk memvaluasi dari yield obligasi, seperti itu. Dari sisi corporate bonds, mungkin ini yang menarik ya, karena memang tiga tahun terakhir ini bond market, khususnya di corporate bond market ini akan jadi lebih hidup, karena partisipasi local investor ini sudah cukup banyak dan secara likuiditas belum terlalu baik, tapi sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di sisi corporate bonds. Di 2023 ini ada 118 triliun obligasi korporasi yang akan jatuh tempo ya. Jadinya dari sisi supply ini sangat menarik karena banyak perusahaan-perusahaan yang akan mulai refinance utangnya, obligasinya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh para investor, para fund manager untuk masuk ke corporate bonds karena supply-nya yang selama ini relatif sedikit ini akan digantikan ya, dan kalau kita lihat dari sisi credit risk, obligasi korporasi itu akan cenderung turun, berbeda dengan 2020 dan 2021 karena ekonomi kita improve. Sekarang kalau Bro Yogi mungkin udah keliling kemana-mana ya, karena PPKM udah dicabut, kita ke mall, kita ke pusat wisata, semuanya itu udah rame, itu akan memberikan efek positif ke emiten-emiten yang listed di bursa dan isu obligasi gitu kan. Berbeda dengan 2022 dan 2021, itu secara makro kita oke, tapi karena ada PPKM, adanya COVID restriction ya, itu menyebabkan emiten-emiten itu secara general itu tidak bisa beroperasi secara penuh, sehingga cash flow mereka problem, credit risk mereka naik gitu. Ini kecenderungan turun nih, karena kan aktivitas ekonomi sudah balik, bisa dikatakan hampir 95% dari kondisi pre-COVID ya, kalau saya lihat. Dan bahkan mungkin karena adanya pent-up demand ini bisa lebih posting growth lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 kalau saya lihat. Jadinya saya rasa berinvestasi di obligasi korporasi ini sangat baik, karena volatility-nya relatif lebih less volatile dibandingkan dengan government bonds. Dan secara kredit ini relatif kredit risk-nya cenderung turun, dan ini sangat baik untuk para investor. Itu dari ulasan global ya. Nanti mungkin kita bisa perdalam lagi di Q&A ya, Bro Yogi ya. Nah, ini saya mungkin explain tadi, menjawab pertanyaan Bro Yogi, produk apa yang kira-kira cocok di 2023. Nah, karena tadi saya menyinggung bahwa kelihatannya equity di first half ini mungkin masih underperform ya, kita masih nunggu harus earnings di kuartal 1, kuartal 2 ini baru mungkin rilis di bulan April, Mei atau Juni ya. Kalau yang rilis kuartal 1 mungkin baru di bulan Juni. Saya rasa sementara ini kita masuk ke produk pendapatan tetap, karena tadi saya udah explain bahwa suku bunga udah peaking dan foreign inflow masuk ke bond market. Instrumen obligasi ini akan lebih perform di first half ini, dan saya rasa fixed income plan ini cocok karena secara dari sisi financial personal financing memenuhi 3 hal ya, yaitu memberikan pertumbuhan nilai aset dari capital gain, pendapatan berkala karena TEFIP ini membagikan PHI sebesar 1% tiap kuartal, dan yang ada bonusnya adalah ada proteksi asuransi jiwa ya dengan membeli produk ini. Jadinya ini salah satu 3 manfaat dalam satu produk. Nah, itu dari sisi produknya ya. Nah, kalau dari sisi pengelolaan sih
kalau kita memanage fund ini relatif ke yang short duration, short to medium duration. Jadinya ini kita untuk memanage volatility dari pergerakan harga ya. Ini bisa dilihat di chart sebelah kanan. TVIP itu secara 3 tahun terakhir ini lebih outperform dibandingkan dengan government bonds, karena kita lihat kita di posisi yang corporate bonds kita masih memberikan kupon atau memberikan yield yang lebih tinggi dibandingkan dengan government bonds. Dan juga dengan kita memanage durasi di bawah 3 tahun, itu kita bisa manage pergerakan harganya, karena kan semakin panjang durasi dari obligasi itu akan menyebabkan pergerakan harganya itu akan lebih volatile terhadap perubahan suku bunga. Jadi ini salah satu strategi yang kita terapkan. Dan juga dari sisi sektoral kita juga cukup well diversified, dan dari sisi rating kita juga cukup relatif konservatif ya, dengan majority di atas single A+, dan bahkan mungkin heavy di single A+ dan di double A- ya. Jadi kita ratingnya sangat kita jaga, dan salah satu yang kita jaga juga adalah dari sisi sektoral. Kita memilih 3 sektor ini, pulp and paper, metal dan mineral mining, dan energi, karena pulp and paper ini adalah sektor yang kita lihat dalam beberapa tahun ke depan ini akan jadi unggulan, karena salah satu produknya adalah kertas pembungkus ya, packaging paper. Karena di era COVID dan sekarang di era digital ini banyak perusahaan yang membutuhkan kertas packaging gitu, dan ini nggak hanya di Indonesia ya, tapi di dunia. Jadi bisa dikatakan, bisa dilihat juga di laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang bergerak di pulp and paper itu resultnya sangat bagus, karena memang demand dari kebutuhan akan packaging paper ini cukup tinggi ya, dan harganya cukup baik. Dari sisi metal dan mineral mining kita overweight itu di MDKA, karena kita lihat salah satunya perusahaan ini cukup solid, dan ke depan adalah mungkin Bro Yogi udah dengar ya bahwa kebutuhan akan nickel price di future dari komoditi untuk bahan baterai EV. Ini kita heavy di sana. Dan terakhir di sektor energi, of course perusahaan seperti Medco kita lihat relatif cukup kuat, dan juga harga energi khususnya oil price itu relatif cukup baik. Dan dari sisi bisnis kan sebenarnya Medco itu nggak hanya dari sisi oil, juga ada Medco Power, diversifikasi energi EBT juga itu cukup strong, makanya kita overweight di sana. Ini bisa dilihat dari top 10 holding saya ya, dari obligasi dari Trimegah Fixed Income Plan ini. Dan saat ini kita alokasi 82% di obligasi, kita lagi tambah beberapa plan IPO dalam 2 bulan ke depan. Hopefully ini bisa 90% invested di corporate bonds. Size-nya as of hari ini size-nya sekitar 1,2 triliun ya. Dan ini banyak puji Tuhan banyak retail dan maupun institusi yang tertarik dengan produk ini, karena dari sisi stability relatif cukup stable, memberikan cash flow secara kuartalan sebesar 1%, dan dari sisi performance juga cukup baik ya. Ini mungkin ringkasan dari performance-nya, bisa dilihat untuk full year 1 tahun ini kita 6,6% ya, sampai di akhir tahun 30 Desember 2022. Of course outperform cukup jauh dibandingkan dengan time deposit ya, yang saat ini kita lihat ke depan mungkin time deposit rate itu akan cenderung turun ya, seiring dengan nanti mungkin kalau pemotongan suku bunga di 2024 dan likuiditas yang masih sangat baik di 2023 ini. Ini juga simulasi pembagian PHI-nya sekilas, bahwa nanti tiap 3 bulan sekali para investor itu akan mendapatkan pembagian PHI sebesar 1%. Jadinya secara hitungan kasar udah pasti itu dapat 4% setiap tahun ya, dari sisi pembagian PHI yang kita dapatkan dari accrue dari kupon obligasi korporasi. Makanya kita pilih obligasi korporasi karena satu, less volatile, kedua dari sisi pricing kupon lebih tinggi dibandingkan dengan government bonds. Resiko yang perlu dijaga adalah credit risk ya. Credit risk itu makanya kita memilih di sektor-sektor yang kita lihat akan outperform dari sisi bisnis, dan juga dari sisi kredit kita juga perhatikan rating dan issuance dari emiten tersebut, kepemilikan dari emiten tersebut kita analisa secara kualitatif dan kuantitatif kita jaga dari sisi kreditnya. Ini sedikit asuransi jiwa, mungkin nanti pertanyaan lebih lanjut bisa ditanya ke RM dari Trimegah Securities, akan explain secara detail. Tapi basically adalah pemilik dari reksadana ini juga secara langsung akan mendapatkan asuransi jiwa ya, sebesar dengan investasinya dia.
dengan minimum 10 juta rupiah dan maksimum 1 miliar rupiah itu coverage insurance ya. Mungkin itu dulu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bro Yogi, nanti kita explore lebih lanjut di Q&A ya. Thank you. Oke, thank you banget Bro Yuda pemaparannya. Nah ini sebelum kita masuk ke Q&A dari teman-teman ya, semua boleh langsung chat ya di kolom Q&A. Cuman gue penasaran nih kan, sebelumnya kan gue mencoba dulu nih, kalau misalnya gue punya multi aset, jadi kan gue mau invest lebih banyak di porsi yang mana sih tahun 2023 kan. Gue masih membayangkan dulu sebenarnya pasar saham sama pasar obligasi ini kan bakal lebih perform yang mana gitu, pertanyaan tebak-tebakannya gue gitu kan. Nah kalau misalnya I know pasar saham ini uncertainty, kenapa? Kalau gue cek memang sekarang kan PI kita IHSG mungkin sekitar 13 ya let's say, tapi di luar sana tuh Hong Kong, China itu mungkin lebih murah gitu dengan penurunan yang kemarin gila-gilaan di sektor tech dan lain-lain. Akhirnya mereka PI kan cuma 10. And then kalau misalnya gue hitung-hitung gitu ya, kalau kita mau menyamakan ke PI sana, ya mungkin kita di kepala 5.000-an nih IHSG-nya, ya kan? Harus ke arah sana. Wah, kalau udah ke sana udah nangis-nangis kali, nggak tahu BCA udah harga berapa nih, saham Mandiri berapa gitu kan. Nah, cuman gue mencoba positif lagi gitu, kayak oke, bisa aja sih dengan kondisi makro internal di Indonesia yang bagus, akhirnya kan ada tuh MSCI, Morgan Stanley Index itu kan bisa aja dinaikin bobot kita gitu kan dari komposisi global dia. Mungkin itu bisa memacu inflow gitu. Cuman yang gue pahami berarti kan memang benar ada volatility, uncertainty di pasar saham, karena itu kan kayak bisa ya, bisa enggak, bisa kejadian, bisa enggak. Akhirnya gue berpikir kalau misalnya kita mau cari yang lebih stable, ya salah satunya memang di corporate bonds ini gitu kan. Even government bond mungkin masih agak volatile ya, karena yield-nya itu ya masih bergerak lah ya. Menurut lu statement gue ini benar nggak gitu? Maksudnya yang gue pikirin ini benar nggak gitu bro? Setuju banget Bro Yogi. Jadi mungkin kalau kita secara pasti nebak mana yang perform atau enggak itu kan agak susah gitu ya. Tapi kalau tadi statement lu tuh sangat benar sih kalau gue bilang, karena kalau investasi itu kan selalu relatif ya Yok ya. Jadi misalnya JCI last year perform gitu kan, valuasinya udah tadi PI berapa 13, 14 gitu kan. Ada negara lain yang valuasi udah lebih murah dan ada potensi outperform di tahun depan gitu. Contoh China reopening lah. Tadinya China kan investor keluar semua gitu kan. Sekarang udah mulai pelan-pelan buka, aktivitas ekonomi mulai balik lagi, company-company-nya mulai profitnya recover gitu kan. Investor itu kan akan ngalir kan, akan makanya ada yang bilang adalah pergerakan capital market itu merepresentasikan 6 bulan dari pergerakan ekonomi realnya gitu sebelumnya. Jadi early indicator gitu. Jadi gue rasa memang betul gitu. Jadinya ini yang explain kenapa mulai di November akhir Desember itu mulai tuh outflow tuh. Karena kan udah ada news tuh China akan open, terus juga Europe juga not bad ya. Kalau mungkin bulan September, Oktober itu, mungkin September aja gitu kan orang bilang Desember mau ke Europe, hati-hati loh. Itu ntar listriknya padam gitu kan. Terus semua ada apa, ya betul ada strike segala macam. Cuman not that bad gitu, karena kan kelihatannya ini recovery-nya udah kelihatan dan juga mereka udah kelihatan inflasinya udah peaking dan mulai tahun 2023 ini bank sentral di sana mungkin masih akan menaikkan sedikit, udah nggak terlalu tight, mulai dia longgarin karena kelihatannya mereka udah akan mulai masuk resesi gitu kan, tapi mereka sudah antisipasi, makanya bisa dikatakan ini yang paling most anticipated recession ya yang terjadi di 2023. Nah, kita kan sebagai investor tuh harus agile, harus tactical gitu. Kita lihat, oke, Indonesia sekarang lagi foreign-nya underweight di bonds. Sedangkan yang tadinya kita takutkan dari sisi likuiditas yang ketat ini akan menyebabkan local banks akan jualan bonds untuk nyalurin kredit gitu. Tapi ternyata liquidity dari perbankan observasi kita so far tidak seketat itu, dan mungkin karena next year tahun ini udah memasuki tahun pemilu, mungkin bank juga akan berhati-hati menyalurkan loan, dan demand dari loan itu mungkin beberapa yang quality juga akan hati-hati karena kan mereka mau ekspansi masih melihat siapa nih next year yang kira-kira akan jadi presiden dan kira-kira
policy-nya seperti apa. Mungkin 2024 setelah presiden baru mungkin demand dari loan-nya tinggi gitu. Jadi makanya gue rasa ini timingnya adalah masuk dulu ke yang recurring seperti corporate bonds, karena corporate bonds ini kan secara bisnis credit risk-nya turun ya, karena aktivitas ekonomi ini mulai berlanjut. Mungkin Bro Yogi pernah dengar 2020, 2021 itu banyak ada bonds yang gagal bayar karena mereka tidak bisa beroperasi. Karena ada restriction travel, proyek, construction company segala macam nggak bisa bangun, nggak bisa apa karena ada PPKM segala macam. Sekarang mereka udah bisa beroperasi normal gitu kan. Perusahaan transportasi contoh kan, airlines deh, itu ada beberapa mungkin karena kayak di China juga, itu mereka mau traveling nggak cukup tuh airlines ya. Gitu. Itu yang menyebabkan kondisi inflasi yang cukup tinggi waktu itu kan. Jadi kalau gue lihat sih memang ini aktivitas ekonomi kembali normal ya, credit risk dari corporate bonds itu turun gitu kan. Jadi sementara dan untuk kantong kita sih boleh nih overweight ke yang relatif fixed dan recurring, karena secara makro bonds ini nggak akan kecil outflow-nya, lebih out-nya lebih potensi inflow. Kedua, di corporate bonds memang secara relatif kita manage sih secara portofolio yang short duration. Jadi volatility dari harga obligasi itu tidak akan terlalu volatile dibandingkan dengan government bonds yang rata-rata lebih long duration, dan juga dari sisi likuiditas kan mereka emang lebih liquid ya dibandingkan dengan corporate bonds. Jadi memang tadi hasil observasi lo sih gue cukup setuju ya. Dan mungkin nanti timingnya kalau yield udah turun, let's say ke 6,3 overshoot gitu kan, ke 6,3, 6,2 mungkin ya equity-nya akan baru mulai jalan ya. Dan mungkin result tadi yang lo bilang, result itu kan kalau yang full year ini akan rilis di Februari Maret, tapi orang akan lihat result dari kuartal 1 yang baru akan dirilis after Lebaran mungkin di bulan Mei, bulan Juni. Itu baru mungkin titik orang lihatnya bahwa oh ternyata earnings dari company Indonesia sangat baik gitu kan. Itu baru orang lihat oh valuasinya ternyata nggak mahal juga karena earningsnya bisa deliver gitu kan. Itu yang mungkin dari sisi teknikalnya seperti itu Bro Yogi. Oke, tadi gue setuju nih dengan pendapat lo. Mungkin yang teman-teman retail juga belum lead notice ya. Sebenarnya credit risk di corporate bond ini, korporasi-korporasi ini malah turun. Dulu mungkin suku bunga boleh murah gitu kan, tapi dia nggak bisa jalanin bisnisnya, nggak ada income juga. Mau sedangkan bunga berjalan kan tetap jalan gitu. Kredit kan gampang itu turun rate-nya tiba-tiba. Kalaupun turun rate juga nggak ada revenue, lo mau bayar pakai apa gitu kan. Betul. Nah, kalau sekarang even misalnya orang bilang tapi kan ke depan resiko kenaikan suku bunga nih, jadi kan kreditnya makin interest expense-nya makin tinggi dong. Yo, tapi lu bisa jualan kenceng, mall-mall udah rame lagi gitu kan. Betul. Yang penting cash flow lu positif, lu bisa bayar, benar nggak? Betul. Jadi betul. Itu yang kredit risk-nya justru semakin rendah di saat seperti ini gitu ya bro ya. Betul. Makanya kan beberapa global institusi ya, kayak EB, IMF, semua forecast Indonesia itu negara lain resesi, Indonesia masih akan ada growth gitu, bahkan di atas 4,5%. Karena apa? Satu, kita consumer base local gitu kan, besar, ya kan, consumption-nya besar. Kedua, kita ingat loh, ini pemilu ini besar sekali gitu, dan biayanya besar, itu akan ada multiplier effect-nya besar ke ekonomi kita di 2023. Jadinya itu menyebabkan ya sektor consumption itu masih akan makan growth ya di 2023. Kalau saya ngeliatnya seperti itu sih. Oke. Nah, tadi gue juga menarik ya pertanyaan tentang yang asing sekarang. Kan kepemilikan kalau di grafik lu tuh udah cukup low ya, 14% ya. 14% ya. Dulu seingat gue kan mungkin berapa tahun yang lalu tuh sempat 30-an% lah. Berarti kan di atas 35 average-nya bro. Di atas 35 ya. Peak-nya itu sempat 40%. Oke, nah which is itu kan turun udah kayak berapa, 60% lebih gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya secara teknis ya, tadi kalau mungkin di luar kondisi makro Indonesia yang memang masih lebih baik gitu kan, ada prospek karena komoditinya masih growth gitu kan. Itu sebenarnya kalau misalnya kita sebagai investor asing ya, gue memposisikan diri gitu misalnya, sebenarnya apa sih yang lu kayak bisa share nggak kayak apa sih triggernya yang membuat gue masuk gitu, misalnya gue pantau apanya tadi kayak apakah yield-nya gitu at certain level gue akan menarik,
atau apanya gitu bro, yang jadi biar bisa jadi patokan teman-teman di retail juga nih untuk lihat wah kayaknya asing mulai masuk nih kayak gitu kan. Oke, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ini. Ini ada 3 hal yang selalu dilihat ya. Pertama, kita sebagai investor itu selalu compare kan, returnnya tinggian di mana, di negara gua atau negara lo gitu kan, analoginya. Makanya selalu dilihat US Treasury yield-nya berapa gitu kan. US Treasury 2 bulan terakhir turun kan, dari mungkin 4,2 sekarang 3,5. Ya. Kenapa turun? Karena inflasi di US sudah kelihatan peaking, dan tadinya yang orang lihat the Fed masih naikin akan agresif, kelihatannya udah nggak akan agresif. Bahkan ada kubu yang bilang, ada beberapa ekonom yang forecast 2023 ini cut rate. Ya gue nggak se-ekstrim itu gitu, cuman kelihatannya seperti itu. Kalau cut rate kan otomatis biasanya yield-nya turun gitu kan, yield dari obligasi. Jadi orang bandingin yield di kita sekarang 10 year 6, hari ini 6,8 ya really kan. Di sana 3,5. Spread-nya itu kan berarti ya sekitar 350 ya, kurang lebih ya 330 gitu kan. Nah itu udah murah atau belum gitu kan, dia akan lihat. Dan potensinya yield US ini bisa turun lagi kalau apa? Kalau benar the Fed stop dan inflasinya udah lebih terjaga, kemungkinan yield-nya dari US Treasury akan turun. Jadi yield-nya turun, ya yield kita juga harusnya akan turun gitu kan. Yield-nya turun artinya apa? Price-nya naik kan. Makanya ada inflow, mereka masuk duluan nih sebelum harganya naik gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi currency bro. Jadi rupiah kita seberapa kuat. Karena kan sebenarnya 2022 itu kan cukup lucu ya, karena kita trade surplus ya kan, currency kita ya relatif kuat, atau ya di kuartal 3 kita koreksi cukup dalam gitu. Karena waktu itu banyak ya, makanya hari ini baru ketok tuh. Kalau Bro Yogi baca devisa hasil ekspor ya, DHE itu, jadi eksporter itu tadinya hasil ekspornya itu dia ngendep tuh di luar negeri, di Singapura. Karena kenapa? Karena mereka kasih deposito rate lebih tinggi dibandingkan kita. Dan itu yang menyebabkan uangnya itu nggak balik ke Indonesia. Nah sekarang dengan adanya DHE ini, jadinya para eksporter itu memiliki privilege ya, untuk taruh balik lagi ke Indonesia, dan diwajibkan dengan mendapatkan bunga yang sama dibandingkan dengan negara lain. Contoh misalnya deposito dolar kan rata-rata mungkin di Indonesia 0,1%, 1,5% gitu ya. Di Singapura gitu sampai 6% kan, sempat 5,5%, 6%. Nah ini dengan aturan yang baru ini, walaupun ini masih teknis pelaksanaannya lagi digodok ya, baru diketok tadi untuk kewajibannya ke depan, mereka harus bisa taruh di Indonesia, dan spread sisanya itu dengan bunga yang sama itu BI akan cover gitu kan. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya. Jadi ini uang-uang yang di luar ini bisa balik ke Indonesia, dan ini tercermin dari tadi DHE ini diketok, keluar beritanya rupiah kita menguat ya hari ini ya, 15.400-an, tadinya 15.500-an. Jadi sebenarnya kan kalau rupiah kita menguat, foreign investor itu kan selalu valuasinya in IDR. Misalnya lo Yok sebagai fund manager base-nya let's say di New York gitu kan, punya portofolio, masuk waktu yield kita 6,8, rupiah kita itu di 15.600 gitu. Lalu yieldnya turun nih kan ke 6,3, berarti kan ada apresiasi dari sisi pricing obligasi kan. Ditambah pas lo nanti jualan atau lo valuasi, rupiah kita menguat tuh dari 15.6 ke 15.000. Lo kan ada gain. Tapi sebaliknya tuh, kenapa foreign lihat rupiah? Salah satunya adalah kalau yieldnya turun, return mereka di obligasi 6%, tapi rupiah melemah 10%, mereka kan in total return kan loss kan. Gitu ya. Makanya mereka sangat melihat rupiah. Dan rupiah itu salah satunya kan dilihat dari faktor makronya, trade-nya surplus atau enggak, cadangan devisa kita seberapa besar, gitu. Itu yang faktor kedua ya. Faktor ketiga of course ya, government-nya gimana, politiknya gimana. So far sih politik kita oke ya, dan mungkin tahun pemilu ini kita tunggu aja lah kandidat kontestannya siapa. Yang so far kan udah ada satu kubu yang mengumumkan, kita lihat nanti ada kubu apa. Dan saya rasa sih kalau dari sisi politik harusnya well managed ya, dan nggak ada kejutan-kejutan yang terlalu besar gitu kan. Karena kita lihat emerging market lainnya, Brasil nih sekarang Lula yang terpilih ini kan juga lagi kemarin kocar-kacir nih di Brasil gitu. Jadi ini sebenarnya kan kalau investor juga takut taruh di negara yang secara politiknya nggak stabil gitu. Jadinya faktor terakhir adalah faktor politik, dan juga faktor pemerintah polisinya seperti apa gitu. Jadinya itu 3 hal yang perlu diperhatikan untuk kita lihat foreign flow itu masuk ke Indonesia atau enggak. Seperti itu.
Oke, dan semuanya sebenarnya cukup positif ya. Maksudnya kayak ya itu jadi reason untuk asing justru masuk ke Betul. Indonesia gitu ya. So far indikatornya ya ini apa namanya istilahnya kalau kita naik kapal ya tailwind semua bro. Jadinya the stars are aligned gitu kan ke bond market kita gitu kan. Tapi itu ada faktor-faktor yang perlu diwaspadai juga ya. Kita nggak lihat yang bagus-bagus aja, ada risiko nanti kalau misalnya bener nggak inflasi di US ini dan juga suku bunga ini udah mulai stop gitu kan. Kedua dari sisi war nih kan Rusia sama Ukraine ini lebih ntar kalau misalnya ntar ada China sama Taiwan segala macam we never know gitu kan, tapi ya itu faktor-faktor variabel yang memang sulit untuk kita forecast gitu kan, siapa yang tahu nanti kalau ada perang atau ada apa gitu. Tapi so far dari indikator-indikator yang ada kok kelihatannya memang ini outnya lebih favorable ke bond market ya untuk first half ini, itu yang gue lihat sih waktu itu. Oke, nanti kalau faktor-faktor risknya ada yang mungkin nanti Bro Yuda update ya, kita bisa live IG bareng ya Bro ya. Siap. Oke, nah tadi faktor termasuk kan yield spread gitu juga ya. Mungkin bagi teman-teman yang agak ini ya, maksudnya bertanya-tanya, sebenarnya yield ini kan berbanding terbalik ya dengan harga obligasi ya. Jadi kalau yield naik ya harga obligasi turun dan sebagainya. Cuman yield ini bergerak kan juga dipengaruhi inflasi, suku bunga. Nah, lu boleh jelasin dikit nggak? Maksudnya gimana nih hubungan antara inflasi, suku bunga, yield gitu, mempengaruhi yield seperti apa gitu? Betul. Jadi kalau inflasi itu kan, let's say inflasi naik 5%. Gaji lo naik cuma 2%. Harga-harga naik 5% gitu. Jadi kan sebenarnya kan lo rugi gitu kan. Harga-harga lebih mahal gitu. Makanya kalau kenaikan 5%, orang kan biasanya akan naikin, Bank Sentral tuh akan naikin suku bunga untuk kalau inflasi udah kelebihan gitu kan. Sama kayak kalau kita beli obligasi kan. Kalau tadinya inflasinya 5% gitu kan, return dari portofolionya cuma 2%, berarti kan nutup gitu kan. Makanya ada faktor inflasi plus kan, dibandingkan risk premiumnya seberapa besar. Jadi itu yang menjadi dasar valuasi dari obligasi. Jadi analoginya adalah ketika kita mau membeli obligasi, kuponnya 10% gitu kan, itu kalau inflasinya 5% ya menarik gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti inflasi tahun depannya itu turun lagi cuma 3%, suku bunga turun ya kan, suku bunga akan turun gitu kan. Deposit rate yang tadinya sekarang rata-rata di 4% gross turun ke 3%. Jadi kan sebenarnya kan obligasi kita menarik kan, karena kita masih memberikan fixed coupon tuh kan, let's say obligasi 3 tahun 10%. Gitu. Itu salah satu mungkin analoginya ya yang untuk hubungan antara yield dan harga obligasi. Jadinya kalau misalnya yield naik ya kan, harga obligasi turun. Yang menyebabkan yield naik adalah apa? Inflasinya lebih tinggi, suku bunga naik gitu kan. Kalau inflasinya turun, suku bunganya turun, orang mengharapkan return yang lebih rendah kan. Gitu. Sedangkan kupon yang udah ada, let's say tadi tetap 10%. Berarti kan price-nya akan naik kan, yield-nya akan turun kan, karena orang mengharapkan mensyaratkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Itu hubungan antara yield dan harga. Oke, berarti inflasi mempengaruhi suku bunga mempengaruhi yield yaitu pengaruhnya ke harga gitu ya. Oke, paham bro. Nah, ini tadi kan menarik karena di pemaparan produk TEFTIP yang dikelola oleh Bro Yuda ini kan rata-rata tenor atau jatuh tempo bonds yang dipilih kan 2,5 sampai 3 tahun. Nah, I don't know ya, apakah misalnya kalau misalnya kita tahu ke depan itu dalam suku bunga akan naik sehingga lu memilih tenor yang segitu. Nah, mungkin bisa dijelasin dikit dulu bro, kayak tenor itu panjang apa pendek sih? Tergolong yang mana dan why lu memilih yang panjang atau pendek tersebut gitu? Ya, sebenarnya idealnya kan kalau kita tahu suku bunga akan turun gitu, kalau kita memanage portofolio secara aktif yang kita betting on duration, kalau kita sebutnya durasi dari portofolio, itu kan kalau suku bunga itu akan turun gitu kan. Tadi yang penjelasan pertama berarti yield require return dari yield itu kan akan turun kan, price-nya akan rally gitu. Kita akan pilih yang panjang karena apa? Kuponnya kan relatif lebih tinggi dibandingkan yang panjang kan. Gitu. Tapi kan kadang-kadang ada faktor lain. Pernah ada kejadian ketika suku bunganya itu turun tapi marketnya nggak rally. Kenapa?
nggak ada yang beli. Kenapa nggak ada yang beli? Waktu itu currency kita melemah. Gitu. Jadi kan ada faktor lain gitu. Makanya kita berusaha memanage produk ini dengan cukup konservatif. Oh, kita ada instrumen kok corporate bonds yang relatif kuponnya premium atau spreadnya ya, spread terhadap obligasi negara kita cukup tebal, ya kan, sampai 200-300 basis point. Kenapa kita pilih yang 3 tahun? Karena relatif kalau yang 3 tahun itu durasinya lebih bisa kita manage. Kalau lebih panjang, ketika nanti suku bunga, kita kan nggak tahu nih, we never know. Walaupun kita forecast, kita lihat analogi, kita lihat dari analisa kita, kelihatannya suku bunga akan stay, dan 2024 mungkin di-cut gitu kan. Tapi bisa aja nanti berbalik kan. Kalau misalnya ada kejadian extraordinary yang menyebabkan harus menaikkan suku bunga. Salah satunya mungkin yang orang belum lihat sekarang adalah Bank of Japan nih. Rencana mau menaikkan suku bunga, ini belum kelihatan nih. Kalau misalnya Bank of Japan benar menaikkan dan agresif, ya itu bisa bank sentral seluruh dunia juga hati-hati itu, nggak mungkin turunin kan. Tapi ini kan baru kita lihat nih kan, belum pasti juga gitu. Makanya kita dalam memanage suatu investasi itu kita perlu lihat risk and return ya. Jadi kita lihat katalis positif, bisa aja nanti berubah ada katalis negatif. Makanya kita cari titik tengahnya nih bro, dengan cara apa? Manage dengan corporate bonds dan durasi yang lebih pendek gitu. Jadi ya bisa dilihat kan, kalau mungkin tadi di chart relatif tuh waktu COVID tuh 2020 Maret kan, bond yield kita spike, harga obligasi negara kita turun, performance dari TOTE relatif turun juga karena secara valuasi, tapi nggak separah dari obligasi yang panjang-panjang gitu kan. Sebaliknya ketika rally ya kita masih bisa ada rally karena apa? Masih ada buffer dari kupon itu gitu, karena kupon dari obligasi korporasi lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi negara. Risk dari ini adalah apa? Credit risk. Makanya kita hati-hati banget nih, kita tekenin, kita lihat banget kredit nih. Jadi makanya 2020-2021 kita nggak terlalu agresif masuk ke emiten-emiten yang memang sensitif dan kena impact besar sekali dari COVID. Karena mereka nggak bisa beroperasi, gimana mereka bisa punya cash flow yang baik untuk bayar kupon, untuk bayar prinsipal. Gitu. Makanya ketika kita lihat, wah kelihatannya kondisi COVID udah membaik di pertengahan 2021, baru kita mulai lebih agresif tuh masuk ke corporate bonds, sektor-sektor tertentu. Sektor tertentu aja kita lihat gitu kan. Makanya mungkin 2023 ini kita juga akan tambah sektor lain, yaitu sektor consumer, karena kita lihat sektor consumer akan perform karena satu dan lain hal tadi ya, salah satunya kondisi tahun politik yang memang uang berputar akan cukup besar dan itu akan lari biasanya ke consumer related, ya kan. Itu yang mungkin akan memberikan angin segar ya di perusahaan-perusahaan yang berbasis dengan bisnisnya di consumer related seperti itu bro. Oke, paham. Jadi memang ya strategi pemilihan bonds ini juga ya durasinya nggak terlalu panjang karena mempertimbangkan semakin panjang tenornya sebenarnya resiko uncertainty makin panjang lagi, kita nggak tahu. Betul, dari valuasi ya, dari pergerakan harga ya. Oke. Dan yang terpenting ya tadi ya kredit yang kita jaga bro. Karena kan kita berinvestasi di obligasi korporasi, musuhnya itu lagi kredit risk gitu. Dan itu sebenarnya tercermin dari tadi kalau dipaparkan ratingnya itu kan mostly mungkin A- single A- ke atas lah ya gitu ya kalau yang rata-rata dipilih. Average ya. Bahkan single A+ bro. Oh, single A+. Single A+. Oke, keren. Berarti itu salah satu tolak ukur lah bahwa resikonya itu justru sangat minim gitu ya. Nah, itu pengelolaan yang pertama gitu ya, yang gue lihat positif dari TFIP ini kan, Trimuga Fixed Income Plan ini. Nah, ada kedua juga yang gue perhatiin yang cukup unik gitu ya dari TFIP ini kan pembagian dividennya. Jadi pembagian dividennya kalau gue hitung-hitung setahun itu kan 4% net ya di TFIP ini. Nah, setiap kuartal dibagi 1%. Ini kalau gue hitung-hitung bro, ini sebenarnya setara dengan ya kalau bagi dividen tuh di Bank Mandiri. Kalau lu beli saham Bank Mandiri ya tahun 2022 nih, gue cek tadi iseng ya, itu dia bagiin setara 4,5% gross gitu. Waktu Maret 2022 ya kalau kita lihat di cum date-nya. Kalau BRI itu setara 3,8% gross. Jadi sebenarnya ini nggak kalah gitu dengan dividennya sih saham-saham blue chip yang triliunan profit gitu ya, puluhan triliun nih ternyata sama. Jadi kita kayak double cuan ya, lu dapat capital gain dari TFIP-nya sama kayak saham gitu kan. Dapat juga dividennya, bahkan dividennya pun menarik, nggak kaleng-kaleng gitu ya bro ya kalau gue liatin ya.
Lumayan nih. Oke. Jadi menarik ya teman-teman, itu sama ketiga tadi ya keunggulannya, memang ini justru lebih unik lagi gitu, membuat Tevi makin unik karena ada fitur asuransinya gratis gitu ya. Jadi mungkin ilustrasinya kalau gue jelasin dikit nih, gue baca ya. Berarti kalau saldo kita terakhir minimal 10 juta, up to 1 miliar, amit-amit kalau terjadi sesuatu dengan pemegang unitnya, nah itu ahli warisnya akan dapat 2 kali dari nilai saldonya ya. Jadi satu dari hasil investasinya, 1 kali lagi dari si asuransinya. Jadi kalau misalnya terakhir kita punya posisi 1 miliar, ya berarti nanti yang akan dikembalikan adalah 2 miliar kurang lebih gitu. Dan ini nggak ribet lah, pokoknya biaya preminya semua dibayarin oleh Trimegah gitu kan. Jadi memang itu bukan dibebankan ke pemegang unit ya untuk masalah biaya, dan tidak perlu check up juga gitu kan ya. Jadi memang ini sebenarnya kayak satu facility yang ya susah ditemukan di produk yang lain gitu. Nah itu 3 keunggulan yang gue coba highlight dari produk TVIP ini ya bro ya. Oke, nah ini kayaknya kita udah panjang lebar banget ya, kayak tanya dan keterusan nanti kalau kita lanjutin lagi. Gue coba lihat pertanyaan dari mungkin kalau ada yang belum mau jawab juga boleh ya bro ya nanti ya. Kalau aku coba cari pertanyaan mungkin dari Pak Iskandar Toha nih. Ini sebenarnya corporate bond di sektor pulp and paper cukup besar ya. Kenapa? Apakah akses pinjaman ke bank tidak ada? Jadi rely on obligasi yang di roll over terus. Oke, gimana? Menarik tuh pertanyaan. Oke. Sebenarnya dari pulp and paper mereka memang kan size-nya besar ya. Kayak grup Sinarmas itu bisa dikatakan kedua, bahkan sekarang mungkin pertama terbesar di dunia ya setelah Suzano di Brazil ya. Jadi mereka membutuhkan modal kerja dan capex yang cukup besar gitu. Jadi dari sisi perbankan juga banyak mereka dapat financing. Jadi kan justru kalau dari satu source saja itu nggak baik kan. Mereka perlu diversifikasi, makanya mereka diversifikasi dari capital market gitu. Jadi memang sourcing pendanaan mereka besarnya itu sebenarnya di perbankan, baru di obligasi seperti itu. Jadi kenapa ini size-nya cukup besar ya karena kebutuhan modalnya mereka juga untuk capex, untuk ekspansi juga cukup besar. Dan karena size-nya grup APP Sinarmas Group ini juga cukup besar, salah satu terbesar di dunia ya, size-nya juga cukup besar gitu. Dan itu kenapa kita comfort ya, kita lihat performance dari company-nya juga sangat baik ya. Mereka tadi saya sudah mungkin singgung di presentasi, demand dari packaging paper ya kan itu cukup besar dan harganya relatif cukup baik, dan volumenya juga mereka ekspor ke China dan ekspor ke negara-negara lain itu juga cukup besar. Jadi itu kita lihat salah satu dari sisi bisnis baik gitu, dari sisi kuantitatif ya. Dari sisi kualitatif ya kita tahu lah owner dari grup Sinarmas relatif cukup baik, dan juga dari sisi bisnis mereka juga easily dapat akses financing ya, karena itu salah satu matriks juga yang kita lihat adalah company-company mana yang dapat financing lebih gampang gitu dibandingkan dengan company tertentu. Tentu yang company yang besar, yang reputable, secara bisnis mereka beroperasi udah lebih lama, fundamentalnya bagus, nah itu kita comfort tuh. Itu mungkin penjelasannya yang berkaitan dengan pulp and paper sektor ya bro ya. Kalau di perbankan mungkin malah jadi rebutan ya bro ya untuk salurin kredit kalau mau jadi karpet. Dengar-dengar gitu sih waktu kondisi COVID, bahkan bankers pada ke grup sana gitu untuk jangan tarik loan-nya dong. Maksudnya bahkan mungkin grup tersebut minta pricing yang lebih rendah gitu kan ke perbankan, karena kan sebenarnya kan waktu itu banking juga untuk ngasih loan sangat berhati-hati ya kondisi waktu COVID, karena kan hanya sektor-sektor tertentu yang jadi winner gitu kan. Jadi mungkin kalau kita lihat grafiknya jadi kayak K-pop gitu ya, kayak karya huruf K gitu kan, yang winner ke atas, yang loser ke bawah gitu. Sektor yang nahan banget, yang winner ke atas banget gitu kan di kondisi COVID seperti itu. Dan pulp and paper itu salah satu kondisi company yang waktu COVID kondisinya relatif cukup baik ya, dan pada kondisi normal ya kita tahu juga cukup baik juga seperti itu.
Karena demand-nya kan juga datang dari yang ini ya, pertumbuhan e-commerce, semua delivery package kan semua pakai kertas yang coklat apa gitu ya, bungkusan. Jadi kertas budaya kalau klasifikasinya. kertas budaya. Oke, oke. Oke, oke, ke pertanyaan berikutnya itu semoga menjawab ya Pak Iskandar. Nah, ini ada pertanyaan dari Elis Apo. Mengapa Tevip tidak memasukkan consumer goods dan banking? Nah, mungkin consumer goods-nya sebenarnya tadi udah di-spill ya sama Bro Yuda ya. Cuman kalau boleh nih Bro, sebenarnya consumer goods yang mana gitu? Ada bocoran nggak? Sebenarnya consumer goods kita ada ya, cuman mungkin nggak kelihatan di FFS, fun fact sheet, karena mungkin kita ada beberapa gitu kan, nggak terlalu kelihatan, dan kita lagi nambah juga. Consumernya ya consumer yang berbasis, yang consumer staples gitu kan. Jadi ya mungkin saya sebut ya Mayora, Indofood kita ada, karena kita lihat company-nya strong, dan untuk 2023 ya kita juga akan lihat pricing dari kuponnya juga kan, karena mungkin kalau kerendahannya juga nggak akan menarik juga kan. Jadi tapi kita akan tambahkan sih, akan lebih overweight di consumer sector juga 2023. Perbankan juga ada kita. Jadi kombinasi antara banking sama multi finance kita akan sudah ada gitu, dan di 2023 juga ada beberapa yang kita lagi tunggu nih IPO dari multi finance dan perbankan, karena terutama di multi finance ya kita lihat ini setelah pandemi ini demand-nya sangat tinggi, khususnya pembiayaan motor ya, kendaraan bermotor itu sangat tinggi, karena kan selama ini di 2022 demand motor ini cukup tinggi, tapi kendala di supply kan, karena memang China lockdown itu pengaruh ke produksi chip, jadinya supply dari motor itu relatif tidak memenuhi dari kebutuhan gitu. Sedangkan di luar Jawa ini kan kita mengalami boom komoditi ya, jadi Bro Yogi mungkin Kalimantan, Sumatera, di sana tuh lagi duitnya banyak semua gitu, karena antri di dealership motor, dealer motor itu sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu, dan mostly mereka juga ada pakai multi finance gitu kan. Jadi kita lihat dari sisi demand dan potensi NPF ya, atau non performance financing itu relatif turun di 2022-2023 ini. Jadi maka kita lebih akan overweight lagi juga di multi finance sector seperti itu. Oke, kayak ya penjualan motor sih sempat agak menurun ya di bulan April Mei Juni ya, karena kekurangan chip gitu. Cuman sekarang kalau data statistik penjualan motor sih udah mulai pick up, dan hopefully sebenarnya kalau setahun bisa jual 6 juta unit ya kayak normally tahun-tahun sebelumnya, wah itu multi finance tuh tebal banget, since orang kredit kan, 70% masyarakat kredit ya. Dan mungkin ini bisa lebih tinggi ya, karena kan backlog-nya cukup panjang, nanti supply-nya ada, dikasih, tambah juga sekarang motor listrik bro. Kan mulai apalagi mau ada insentif pajak ya di motor listrik, dan tapi kalau yang motor listrik sih itu ngobrol-ngobrol ya, nanti masalah financing-nya, prosesnya itu masih digodok juga di sisi multi finance. Tapi terus yang motor biasa dulu ini kan harusnya supply-nya akan balik lagi ya, supply-nya, jadi mereka bisa memenuhi ya, itu tebal sekali di multi finance. Oke, sama menjawab tadi pertanyaan consumer financing lah, nanti bisa dikatakan nih di multi finance dan banking sektornya itu di consumer financing kita suka ya di 2023 ini. Oke, dan menjawab yang tadi pertanyaan consumer itu sebenarnya udah ada tadi kan, Indofood atau Mayora ya yang dilihat, dan kalau kita dengar itu nama-nama yang famous ya udahlah itu perusahaannya bener gitu lah ya kira-kira ya. Nggak usah pusing, perusahaan segede barang-barangnya kan juga produknya kita gunakan atau kita konsumsi dalam jangka waktu sudah panjang gitu kan, dan ya, udah regular lah kita ya, dan ya itu salah satu yang mungkin growth-nya akan tinggi ya, karena kan kalau di UMR naik itu kan juga salah satunya kan consumer related akan benefit ya, karena kan dengan adanya kenaikan gaji di middle low kan pasti mereka akan konsumsi lebih ya dibandingkan kenaikan di middle up gitu. Secara teori ekonominya seperti itu berarti. Ya betul, setuju. Oke, nah ini pertanyaan lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Iwan Gozali.
Selamat sore Pak Dharma. Selama ini performance reksadana tersebut OTFIP yang dimaksud ya, itu stabil naik atau fluktuasi ya? Juga kisaran berapa persen per tahun performanya? Nah mungkin penjelasan ini kali ya bro, kayak ada nggak sih momen-momen yang membuat itu agak fluktuasi gitu misalnya, kalau berdasarkan historical dan kenapa gitu, and then akhirnya apa yang dilakukan gitu? Oke, kalau secara general nih 3 tahun, 4 tahun terakhir ini relatif cukup stabil karena dari sisi kita manage-nya itu tadi yang saya sudah sampaikan, kita manage dengan underlying yang durasi portofolionya mid to short duration. Tapi ada kondisi-kondisi ekstrim ketika mungkin salah satu contohnya tadi itu di bulan Maret April 2020 ya, waktu COVID pertama kali masuk ke Indonesia, itu terjadi panic selling, bond yield itu naik signifikan, ya ada kenanya juga. Tapi kalau dibandingkan kan itu sebenarnya secara valuasi aja kan, secara valuasi, dan kita nggak jual karena memang sebenarnya nggak ada redemption juga waktu itu kan. Jadi itu secara valuasi ada turun, tapi dibandingkan dengan instrumen lain, government bond lain atau bahkan equity, ya performance-nya jauh lebih baik seperti itu karena masih ada recurring kupon dan ya underlying-nya puji Tuhan alhamdulillah nggak ada default gitu kan. Jadi ya masih mereka biasanya bisa bayarkan kuponnya itu untuk buffer dari penurunan harga secara valuasi ya gitu. Jadi itu mungkin salah satu cara memanage kita memanage produk ini supaya relatif lebih stabil. Makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya idealnya kan kalau kita benar-benar yakin forecast bahwa suku bunga akan turun, ya panjangin aja, nanti ketika rally kan akan lebih perform gitu. Tapi kan ada faktor resiko yang harus kita jaga karena balik lagi kita memanage suatu fund itu ada objektifnya kan, tergantung time horizon-nya seberapa panjang, risk tolerance-nya seberapa tinggi, dan expected return-nya seberapa besar juga gitu kan. Kita rasa dengan TOFIP ini memberikan 6,5 sampai 7% net ya udah sangat baik lah dibandingkan dengan produk-produk lain dengan tingkat stabilitas yang relatif stabil dibandingkan dengan produk lain seperti itu. Dan juga ini liquid ya Bro Yogi, jadi misalnya nggak ada locking period gitu. Jadi misalnya Bro Yogi beli hari ini, bulan depan butuh, ya tinggal liquidate aja gitu, tinggal jual, dan ini kita bisa cater redemption-nya juga seperti itu. Oke, ya mungkin ini benar sih kayak menjawab kayak kegelisahan teman-teman. Kalau misalnya mau beli bonds, kadang yang investor retail ya, kita belinya di mana gitu kan. Kadang beli di bank, tapi size-nya harus minimal 1M lah atau yang lebih gitu kan. Jadi kayak ya kalau misalnya kita mau nyicil beli gitu kan jadi agak susah gitu, dan somehow ya kalau nggak ada bid offernya juga kan kita bingung ya mau jual ke siapa kalau butuh uang. Nah justru reksadana pendapatan tetap ini salah satu jawabannya gitu untuk kita yang mau dapat benefit dari obligasi atau bonds gitu ya, tapi juga mau liquid, mau receh juga gitu kan. Sebenarnya ini jawaban yang udah paling bener lah. Itu kenapa ada reksadana pendapatan tetap gitu ya. Betul banget Bro Yogi. Mungkin saya sedikit tambahkan ya, kayak om saya gitu kan, itu beliau mau beli obligasi gitu kan, langsung mungkin mohon maaf ya gitu, di bank spreadnya itu harganya karena pecahannya waktu itu 500 juta 200 juta gitu kan, ya spreadnya tinggi banget. Jadi sebenarnya secara nggak langsung udah kepotong ke depan tuh dari si spread harganya ya, harganya kurang bagus gitu. Kalau ini kan kita size-nya besar, kita bisa dapat harga lebih bagus juga gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, sebenarnya dari sisi resiko ya, kalau beli langsung gitu kan satu nama gitu kan, atau paling banter 2 nama, itu sebenarnya kan ada resiko yang lebih besar. Kalau ini kan by regulation tuh minimum 10% kan satu nama. Jadinya at least kita dalam satu fund udah punya 10 nama, udah well diversified. Kalau amit-amit satu nama, satu emiten ada kejadian apa-apa, itu bisa lebih kita manage dibandingkan dengan hanya punya 2 bonds atau 1 bond saja gitu kan. Jadi sebenarnya ideal. Dan satu lagi tadi poinnya bagus banget yang Bro Yogi sampaikan bahwa ini liquid gitu. Kalau kita pegang langsung, ya jualnya kemana belum tentu ada bid ya kan. Belum tentu kita bisa jual langsung gitu. Kalau ini kan tinggal kita redeem kan. Jadi ini salah satu benefit dari reksadana pendapat tetap. Dan ya mungkin saya juga ngomong ya, saya pribadi juga invest di reksadana ini karena kan ya kalau beli langsung bond segala macam ya size besar, dan juga dari sisi diversifikasi portofolio ya nggak well diversified kalau beli langsung gitu. Jadi makanya
reksadana pendapatan tetap ini mungkin ya diminati oleh para investor gitu, karena memang ada kelebihan-kelebihan yang tadi sudah disampaikan oleh Bro Yogi juga seperti itu. Oke, ya ini salah satu way out lah ya untuk berinvestasi obligasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bro. Dari ini gue pertanyaan dari Pak Hendro Hartono ya. Return reksadana pendapatan tetap Trimegah, ini mungkin TVIP ya maksudnya. Apakah akan lebih baik dari reksadana pendapatan tetap sekuritas lain? Apakah karena ada cash dividen dan asuransi jiwanya? Mungkin yang gue pahami gini bro, kan dana kelolaan dari TVIP ini kan sekarang udah 1 triliun lebih gitu kan ya. Kalau semakin banyak sebenarnya kayak dana kelolaannya, mungkin itu justru jadi bargaining power nih mungkin untuk fund manajernya membeli sebuah obligasi gitu kan, kayak gue punya duit nih, gue mau beli 200M, lu kuponnya bagus dong gini. Is it jadi itu pengaruh atau mungkin lu punya jawaban lain? Oke. Gini, kalau dari sisi kita bisa bergain dari sisi pricing kupon ya mungkin secara tidak langsung nggak langsung gitu kan, tapi at least kalau di secondary kita bisa beli dengan size tertentu, pricingnya akan lebih bagus. Of course yield to maturity-nya akan lebih bagus. Itu jawaban pertama. Kedua, dari sisi kita kan of course ada dana menganggur, kita taruh time deposit. Dari sisi deposit rate kan juga kita akan lebih punya bargaining position lebih bagus juga kan untuk quote unquote nawar bunga dari deposito kan, itu akan sangat membantu. Tapi tadi pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi itu mungkin jawabannya gini, apakah akan lebih bagus? Ya itu akan jawabannya relatif. Karena bisa aja kita lebih agresif gitu, milih rating yang lebih rendah gitu, kuponnya lebih tinggi, of course akan tercermin dari performance dari reksadana akan lebih bagus. Tapi kan tentu kita memanage fund berinvestasi itu kita harus lihat risiko juga. Jadi kita berusaha ketemu tengah nih. Jadi kita lihat risikonya relatif terjaga, tapi return-nya juga kompetitif gitu. Kompetitif terhadap apa? Terhadap deposito, terhadap inflasi, terhadap reksadana lain gitu kan. Mungkin kalau sebagai gambaran di 2022 ini kita tanpa mengcompare dengan fund dari MI lain ya, TVIP ini kalau dibagi 4 kuartal gitu, 4 kuartil performance-nya kita kuartil 1 gitu. Jadinya relatif performance-nya cukup baik. Kalau pertanyaan nih paling baik, paling outperform, enggak. Tapi balik lagi, karena kita memanage risiko gitu kan. Karena ada risiko-risiko yang kita perlu jaga dan kita ada beberapa sektor, beberapa emiten yang kita lihat kuponnya lebih tinggi, tapi kita lihat ada risiko yang lebih besar di sana, jadi kita nggak masuk ke sana. Jadi kita berusaha ketemu di tengah ya, bahasanya mungkin seperti itu. Jadi untuk yang paling perform banget, saya rasa enggak gitu. Tapi kan perform banget itu pasti ada risiko yang lebih besar, karena dari berinvestasi kan risk and return itu kan pasti beriringan ya. Jadi risikonya returnnya lebih tinggi, ya risikonya juga akan lebih tinggi gitu kan. Tapi ya kita berusaha manage ya, kita ketemu di tengah seperti itu. Jadi jawabannya yang paling bagus banget sih ya, to be frank enggak gitu. Tapi dari sisi risk and return yang optimum, saya rasa ini salah satu produk yang menarik ya untuk diinvestasikan, karena ya tadi yang sudah saya sampaikan dan Bro Yogi juga explain ya, ini dari sisi likuiditas bisa dikatakan cukup liquid, returnnya kompetitif, dan ada fitur-fitur yang menarik, cash flow PHI secara kuartalan yang sifatnya fix, terus juga ada insurance ya, seperti itu. Ya, oke. Mungkin ada beberapa kelebihan dibanding produk lain tentunya ya. Nah, lanjut lagi bro ke pertanyaan dari Jeremy. Kalau ingin membeli obligasi korporasi yang baru IPO, kira-kira apa saja parameter yang perlu diperhatikan? Apakah misalnya cash flow, DER, quick ratio? Ini mungkin pertanyaannya lebih ke gini ya, buat kalau menurut gua nih pertanyaan ke Bro Yuda, kayak lu milih IPO sama di secondary itu ada bedanya nggak sih gitu cara lu memilih gitu? Secara prinsip sama bro, karena kan at the end mau beli di IPO, beli di secondary itu emitennya siapa gitu kan, performance-nya seperti apa, perusahaan ini kinerjanya seperti apa. Kalau kinerjanya jelek ya kita juga takut juga kan nanti cash flow problem, mereka nggak bisa membayar bunga obligasi, tidak bisa membayar prinsipalnya kan ya, repot juga di kita gitu. Jadi basically secara prinsip, secara fundamental kita analisa sama nih secondary sama
sama IPO gitu. Tapi kan kalau pasar IPO itu biasanya harganya di par gitu kan, kuponnya dengan asumsi kuponnya fix gitu. Kalau di secondary bisa aja kita beli gitu lebih tinggi yieldnya, karena mungkin satu dan lain-lain ada yang butuh jual obligasi tersebut, ya itu mungkin kita bisa masuk. Tapi secara prinsip ketika kita memilih obligasi di primary sama secondary sama, kita analisa secara kuantitatif dan kualitatif bro. Jadi nggak hanya faktor fundamental company, kita sampai analisa juga ini ownernya seperti apa, secara historical mereka pernah ada gagal bayar atau enggak. Kedua adalah ini yang selalu bos saya selalu bilang, Pak Antoni ya, bahwa di Indonesia itu sering kali adalah seorang pengusaha gitu kan, ada ability to pay-nya ada, kemampuan membayarnya ada, tapi willingness to pay-nya nggak ada. Quote-unquote emang niatnya ngemplang. Nah itu yang kita hindari juga tuh kan, karena memang itu yang berbahaya kan dari berinvestasi di obligasi. Karena berinvestasi di obligasi itu upside-nya ya kupon, downside-nya ya bisa hilang prinsipal gitu. Sebenarnya kan itu yang berbahaya, makanya kita sangat berhati-hati di sana gitu. Ya semoga menjawab ya Bro Yogi ya tadi pertanyaannya. Oke, ya betul sekali. Lanjut ya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Kayak kita udah jam berapa nih? Oh, udah hampir 1,5 jam ya. Nah, ini gue coba cari pertanyaan dari Irina Sulianto. Mungkin ini kayak pertanyaan basic sih, kayak apakah pembelian reksadana pendapatan tetap termegah kena fee beli, dan kalau mau redeem fee-nya berapa? Sebenarnya beli tuh nggak ada kena fee beli ya. Kalau jual pun kalau sudah lewat 1 tahun itu pun tidak ada fee jual gitu, kecuali mungkin di bawah 1 tahun. Dan sebenarnya itu ya nggak semua juga kena fee jual gitu. Jadi tergantung prospektusnya sih, mungkin ketentuannya gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa baca di prospektusnya juga, atau tanyakan langsung lah ke salesnya gitu ya. Atau teman-teman yang mungkin online gitu kan, bisa loh langsung cek aplikasi Terimanya gitu, dilihat kan bagian mutual fund gitu, ada nanti ketik TVIP gitu, atau berbagai produk yang lain semua ada di ini aplikasi kita Terima. Jadi mudah, tinggal online aja langsung bisa beli, benar nggak? Yeah. Oke, mungkin pertanyaannya itu ya, nanti banyak banget pertanyaannya. Oke, teman-teman, ini mungkin sebelum kita nanti masuk ke pengundian ini quiz ya untuk 10 orang yang beruntung, ada yang mau lu summary nggak bro? Jadi sebenarnya kita kan mungkin gue udah nangkep nih, kayak pasar obligasi itu sebenarnya secara pasar obligasinya sendiri prospek gitu di tahun 2023. Tapi kalau kita compare dengan pasar saham, itu bisa jadi lebih prospek, since pasar saham itu masih uncertainty. Ya, kita nggak tahu tahun 2023 bisa aja asingnya outflow terus dari pasar saham, sehingga menyebabkan itu turun, ya kan, tadi dengan berbagai penjelasannya gitu. Nah, menurut lu apa? Ada yang perlu ditambahin lagi nggak? Oke, mungkin untuk sum up acara webinar kita hari ini, first thing first adalah yang mau saya sampaikan adalah kondisi makroekonomi kita itu sebenarnya bagus. Jadi secara makro kita bagus dibandingkan negara lain di 2023 ini. Jadi sebenarnya dari sisi aset kelas di suatu negara yang kondisinya bagus harusnya juga bagus. Tapi ada faktor-faktor lain nih yang menyebabkan satu aset kelas ini akan lebih perform dibandingkan aset kelas yang lain. Kalau di obligasi, salah satunya tadi mungkin kata kuncinya adalah kita partisipasi foreign ownership, foreign investor di kita lagi rendah nih. Jadi out-nya akan lebih banyak masuk, karena apa? Di global, di developed market kondisinya udah mulai stabil dan kecenderungan suku bunga mereka udah akan stabil dan kelihatannya naik lagi signifikan udah enggak. Jadi pasti kan mereka akan cari tuh, karena uang itu mengalir bukan kayak air bro. Kalau air itu kan mengalir dari yang tinggi ke rendah, kalau investasi itu kan nyari kan yang dari return yang rendah ke return yang tinggi gitu kan. Kalau ada return yang tinggi dengan resiko yang terukur, why not mereka pindah ke sana gitu kan. Kenapa enggak mereka pindah. Nah ini yang terjadi nih saat ini nih, obligasi. Nah di equity side justru kondisinya adalah last year, karena kita negara base commodity dikenalnya seperti itu gitu kan, komoditinya perform dan negara-negara lain lagi berat, mereka masuk berlomba-lomba masuk ke Indonesia, walaupun di November Desember ada satu dan lainnya ada saham tertentu yang bobotnya besar sehingga drag down performance dari JCI gitu. Tapi secara overall di 2022 perform tuh JCI. Sedangkan sekarang udah mulai ada
mulai negara-negara tersebut menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tanda-tanda aktivitas ekonomi yang balik, dan valuasinya murah. Ini ada rebalancing bro di equity. Tapi bukan berarti nanti pasti nih equity nggak perform di 2023. Bisa jadi nanti perform tapi belakangan. Karena tidak keluar, ternyata karena kondisi makro kita bagus bro, earnings dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, resultnya juga bagus. Kinerjanya bagus, jadi secara valuasi kan PE itu kan ya tahu ya bro ya bahwa earningsnya semakin bagus, valuasinya murah gitu kan, akan masuk lagi. Tapi tunggu dulu kan, yang sekarang ini kalau kita berinvestasi kan tactical juga, kita lihat yang lagi dapat tailwind siapa nih, ya, pasar obligasi kan, dan kita ketemu di tengah juga, kita cari yang corporate bonds kan, base-nya TVIP. Karena apa? Tadi kondisi makro kita bagus, emiten kita oke, nggak ada cash flow problem, credit risk-nya relatif turun, pricing dari kupon obligasi masih cukup bagus terhadap inflasi, terhadap deposito rate, terhadap government bonds. Why not kita nggak masuk ke fixed income plan yang base-nya corporate bonds dengan durasi rendah. Nanti mungkin kalau ada alokasi lain kita lihat tanda-tanda equity-nya bagus, ya bisa tactical ke sana gitu. Jadi memang investasi itu perlu diversifikasi dan perlu kita secara aktif, secara berkala kita melakukan review seperti itu. Mungkin itu sih yang saya bisa sum up dari webinar kita. Thank you. Oke. Klarifikasi, tadi ada kabar gembira ternyata. Tidak ada fee jual untuk TVIP. Jadi memang khusus produk TVIP ini digratiskan. Wah, ini bisikan surgawi. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya, kapan mau beli mau jual, tidak ada fee-nya gitu ya. Oke, jadi tadi sangat komprehensif. Mungkin di semester 1, jadi teman-teman yang mau nambah posisi bisa di di reksadana pendapatan tetap TVIP gitu kan. Nanti baru melihat kondisi di semester 2, if kondisi pasar saham lebih baik, nah itu bisa menambah di porsi sahamnya, kurang lebih gitu. Nanti kita soon lah ya, kita update lagi mungkin ketika udah kuartal 2, kita akan update lagi ya Bro Yuda ya ke teman-teman di sini. Oke, thank you banget Bro Yuda. Nah sekarang kita akan masuk ke pengundian nih untuk teman-teman yang udah menjawab kuis ya. Jadi kita langsung coba undi aja. Nanti yang namanya muncul boleh raise hand ya gitu ya. Nanti kita coba lihat raise hand. Nah itu nanti yang berhak untuk mendapatkan hadiah Bluetooth earbuds gitu sama USB special lah ya dari Trimuda. Nah kita coba ya sekarang pengundian ya, mulai start. Ayo siapa nih yang beruntung? Stop. Nah, yuk namanya Yuniarko Wulan, Linda Suwahjo, Yohanes Yudi Adikusuma, Dewono, Katarina Sriwidyastuti. Apakah ada? Boleh raise hand-nya. 5 orang yang berkesempatan mendapatkan Bluetooth earbud. Ada nggak? Terlihat panitia? Wah, ini deg-degan nih kalau nungguin door prize gini nih. Ada? Oke, kita udah dapat 3 pemenang, berarti kita coba putar lagi ya, kocok lagi undiannya untuk 2 orang yang berkesempatan mendapatkan earbud. Oke, silakan. Kayak arisan ya. Yuk, mulai. Ya, stop. Stefan Ivana dan Nung Prilianto Budiman. Oke, apakah bisa raise hand-nya? Oke, aman. Jadi kita sudah ketemu 5 pemenang ya untuk dapat tadi earbud. Nah, sekarang kita untuk yang hadiah 5 berikutnya ada USB. Boleh dari panitia langsung dikocok undiannya. Ya, silakan. Top. Nah, Agus Luk. Top. Mana nih? Belum. Oke. Ya. Lim Pinlan, Dudi Prabowo, Weni Kue, Mariana Setiawati, dan Gautama Judo Wijana Syafri. Boleh raise hand-nya
untuk dicatat nama-namanya. Oke, sebentar, santai ya. Deg-degan, kok gue yang deg-degan ya? Oke, kita udah dapat 3 nama pemenang. Jadi kita coba cari lagi 2 nama pemenangnya. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Stop. Oke, Azizia Amalia Karimasari sama Joyce Pardede. Ada? Oke, 2 clear ya. Selamat untuk ke-10 pemenang. Nanti akan dikontak dari tim Trimegah untuk dikirim hadiahnya langsung. Thank you banget juga yang udah ikut kuisnya ya semua ya. Yang belum beruntung, ya nggak apa-apa. Nanti kita masih banyak kuis-kuis lagi dan webinar-webinar yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sekali lagi Bro Yuda, thank you banget atas sharingnya, insightful banget ya. Jadi hari ini sama-sama Bro. Terima kasih semuanya. Selamat sore ya. Sore, teman-teman sore semua. Sampai kita ketemu lagi di webinar berikutnya ya. Jangan lupa langsung cek aplikasi Trima untuk lihat reksadana TVIP. Oke? Bye-bye. Bye-bye Bro Yuda. See you. Thank you. Thank you. Sore semuanya. Sore.